Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hairil, masih di Hijau Buah Channel. Mata jadi hijau, ayo berkebun. Nah sobat semua, kali ini saya akan membahas tentang sebuah peluang bisnis di bidang pertanian tentunya, yang seringkali dianggap sepele karena dinilai kurang menjanjikan, hanya sebagai pelengkap kebutuhan rumah tangga. Apa itu? Yaitu jeruk nipis. Sekarang ini, jeruk nipis tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, karena kebutuhan yang semakin tinggi. Bahkan penggunaannya tidak lagi hanya sebatas kebutuhan dapur, tetapi justru berkembang menjadi kebutuhan untuk pengobatan, kosmetik, minuman atau jus, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Sebagai petani, tentu ini adalah garapan kita yang baru, tetapi untuk saat sekarang ini, ada satu peluang tambahan yang bisa kita dapatkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, yaitu penjualan bibit jeruk nipis. Harga di pasaran untuk kualitas bibit yang bagus berkisar antara 15.000 hingga 20.000 per pohon. Tentu ini sesuatu yang sangat menggiurkan, dikarenakan untuk menghasilkan bibit tidaklah susah dan biayanya murah. Anda hanya butuh setengah siung bawang merah, plastik es, tali rapia dan tanah. Jika diperhitungkan, modal untuk pengadaan bibit tidak sampai Rp1.000. Tentu ini sangat murah sekali. Sungguh potensi yang tidak boleh terlewatkan terkhusus bagi kita para petani. Cara yang kita lakukan kali ini adalah dengan cara pencangkokan jeruk nipis menggunakan bawang merah sebagai perangsang akarnya. Tentu dengan asumsi bahwa saat ini Anda sudah memiliki pohon indukan yang baik untuk dilakukan pencangkokan. Ikuti terus video ini, saya akan praktekkan secara lengkap cara mencangkok batang jeruk nipis hingga proses panen bibit jeruk nipis ke dalam polybag. Cara cangkok jeruk nipis, yang pertama kita bersihkan dulu bagian yang akan kita batang akan kita cangkok ya. Jadi ini durinya panjang sekali, jadi kita bersihkan dulu ya. Hati-hati karena ini kalau nggak kita bersihkan nanti takutnya nyucuk ya. Lumayan sakit. Ini durinya kelas kakap. Terus semua samping-sampingnya yakinkan udah oke ya, supaya nanti nggak terjadi eksiden lah ya. Oke, udah seperti ini. Lalu kita kerat batang yang akan kita cangkok ya. Ini kita gunakan pengkeratannya nggak usah terlalu lebar ya, cukup 1 cm aja ya. Ini udah cukup, udah bisa lah ya. Ini kita potong di bagian bawah dulu seperti ini. Ini kita keliling ya, kerat keliling. Oke, kira-kira sudah kulitnya bisa terkupas ya. Kemudian kita ukur sekitar 1 cm ya, sekitar 1 cm dari potong keratan yang pertama tadi. Segini kira-kira. Ini kita kerat ya, kita kerat secara melingkar. Ini baru kita kupas ya, kupas ya. Jadi kita tarik dari atas ke bawah, kita kupas. Ini juga sebagian lagi kita kupas. Tuh, kita buang kulitnya. Waduh, ini dipotong aja seperti ini kalau agak susah. Setelah itu bersihkan kambiumnya ya, seperti ini. Bersihkan kambiumnya, bersihkan secara merata. Kira-kira sudah oke. Dah. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita menggunakan tali rapia seperti ini ya. Ini kita ikat dulu di bagian pangkalnya.
Jadi supaya memudahkan kita untuk pengikatan media tanamnya ya. Oke, kita ikat seperti ini. Oke, ini dengan menggunakan bawang merah ya. Jadi kali ini kita menggunakan bawang merah sebagai zat pengatur tumbuhnya ya, untuk perangsang akar ya. Jadi kita belah dua seperti ini. Langsung aja ini kita oleskan seperti ini, oleskan secara merata ya. Oke, ini udah cukup, jadi nggak perlu semua, separuh aja sebenarnya udah cukup. Yang penting dia udah rata ya. Kita menggunakan media tanam ini ya, yang campuran tanah dan kompos yang sudah kita masukkan ke plastik S-Liden seperti ini. Kita potong bagian tengahnya nih. Oke, seperti itu. Lalu kita ikatkan langsung ke batang yang sudah kita bersihkan tadi. Nah, seperti ini. Oke, langsung tekan ikat. Ikat dulu bagian sini ya. Lalu kita ikatkan lagi ke batangnya supaya nanti ini nggak bergeser lagi ya. Ini harus betul-betul dipastikan cangkokan kita ini jangan media tanam ya, usahakan jangan bergeser lagi, karena kalau bergeser nanti bisa-bisa ini nggak bakalan jadi, karena nanti takutnya akarnya bisa putus ya, karena akar-akar muda itu ketahuan sekali. Nah, ini sudah oke, begitu caranya.